Selamat pagi adik-adik peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 5 kelompok 1 yang saya cintai dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Adik-adik, setelah kita libur merayakan Idul Fitri 1442 Hijriah, kita hari ini ketemu lagi ya dalam sinkronus agenda 4. Ya. Adik-adik, seperti kita ketahui, kita sudah melaksanakan pembahasan ya bagaimana agenda 1 ya sikap perilaku bela negara, terus kemudian agenda 2 nilai-nilai dasar aneka yang nilai-nilai dasar PNS yang terdiri dari aneka, dan yang agenda 3 adalah kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, di mana di kedudukan dan peran PNS kita coba untuk menggali isu ya, dan isu itulah yang kemudian akan kita habituasi ya, akan kita biasakan nilai-nilainya di dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Nah, untuk mengarahkan apa yang ingin kita biasakan selama sehari-hari itu, ya nilai-nilainya, maka kemudian kita diminta untuk menyusun rancangan aktualisasi, di mana rancangan aktualisasi itu akan kita implementasi kurang lebihnya selama 2 bulan di unit kerja kita masing-masing. Ya, seperti kita ketahui bahwa kita mencoba untuk menggerakkan people, menggerakkan sistem, dan kemudian kita jadikan itu sebagai budaya. Dan itulah yang kemudian kami harapkan tertuang, ya, semua itu kami harapkan tertuang di dalam rancangan aktualisasinya adik-adik. Ya, kita kemarin sudah mencoba bagaimana kita menggali isu, ya, kita identifikasi isu unit kerja kita, terus kemudian masing-masing isu, ya, dengan dasar agenda 3, kita kemudian menetapkan atau mengidentifikasi isu, ya. Kemudian kita tetapkan isu kontemporernya, ya, isu core isunya dengan alat tapis, dan dari satu core isu yang terpilih itu kita cari penyebabnya. Otomatis di bab 1 itulah yang kemudian adik-adik sampaikan penyebabnya. Ya. Saya menetapkan isu ini disebabkan karena ini ada data dan fakta kualitatif dan kuantitatifnya di bab 1. Ya. Kenapa saya menetapkan isu ini?
Ya. Sehingga di bab 1 itu harus muncul penyebab-penyebab itu. Apa saja penyebabnya? Ya. Dari penyebab-penyebab itulah maka kemudian kita menetapkan gagasan inovatif. Ya, karena bersifatnya itu kekinian, maka secara apa? Secara hierarkis itu adalah mencari gagasan yang inovatif. Ya, nih. Sehingga bagaimana inovasi profil keadaan apa lembaga itu juga harus adik-adik gambarkan secara inovatif. Bagaimana lembaga kita itu untuk melaksanakan kegiatan ke depan. Ya. Nah, semua itu gagasan itu agar bisa terukur, maka adik-adik menetapkan minimalnya 4 kegiatan utama. Ya, adik-adik sepertinya sudah melakukan semua itu, maka nanti kita coba untuk melihat apakah kegiatan utamanya itu. Ya, jadi bagaimana perjalanan dari bab 1 sampai bab 3 itu adik-adik gambarkan sebagai rancangan aktualisasi. Ada satu kolom yang tidak disampaikan oleh Mbak Aprilia ini. Kolomnya ada 7, Mbak. Iya, Bu, maaf. Kemarin sudah direvisi, Bu. Sudah direvisi ya? Oke. Ya. Anunya kolomnya itu ada 7 ya. Ya. Itu adik-adik prinsipnya, dan bab 1 sampai bab 3 itu harus adik-adik kumpulkan ya, maksimalnya hari Senin. Kita sepakati untuk info Mas, kita bisa komunikasi dengan Mas Irfan enggak ya? Mas Irfan? Terakhir hari Senin ya, Mas Dimas? Hari Senin itu tapi asinkronus. Iya, makanya untuk hari Senin, adik-adik hari ini dicoba untuk memfikkan bab 1, bab 2, dan bab 3. Ya, hari ini betul-betul adik-adik harus sudah yakin bahwa yang bab 1, bab 2, dan bab 3-nya itu adalah yang terbaik yang bisa adik-adik tampilkan. Ya, hari ini dan besok Minggu nggak usah kemana-mana, tapi fokuskan dulu untuk pengumpulan hari Senin. Untuk kelompok 1 maksimalnya jam berapa? Hari Senin? Jam 10 ya? 10 pagi apa 10.22 pagi. Ya. Siap. 10 pagi ya, semua komitmen ya. Siap. Jam 10 karena setelah itu adik-adik menyusun presentasi.
Ya. Karena hari Selasa kita seminar kan? Ya. Jadi dicoba saya minta jam 10 karena dari yang fake itu, yang sudah fake, yang sudah adik-adik nilai paling bagus, maka kemudian dikumpulkan dan kemudian kita menyusun presentasi. Ya. Presentasi tidak boleh lebih dari 15 menit. Ya, sehingga poin-poin saja. Sampaikan judulnya. Terus kemudian latar belakang tidak ada kaitannya dengan lacar ya. Latar belakang merupakan latar belakang isu dan gagasan isu. Ya. Terus kemudian sedikit manfaat dan tujuan dan manfaatnya. Ingat bahwa nanti tujuan itu harus dikaitkan dengan kesimpulan. Sehingga bagaimana adik-adik menyusun tujuan itu karena harus dibuktikan atau menjadi kesimpulannya aktualisasinya adik-adik. Sehingga apa yang ingin didapat itulah yang kemudian dituangkan di tujuan. Ya, terus kemudian manfaat. Ya, coba saya maaf, ada yang jatuh. Saya print screen, share screen ya, izin share screen. Agar tidak salah ya. Ya, jadi inilah panduan. Sudah saya sampaikan atau belum ini? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Masa belum ya? Ya. Jadi kita coba untuk bahas tentang rancangan panduan penulisan rancangan aktualisasi. Ya. Time schedule-nya kita pembimbingan, kita seminarkan rancangan aktualisasi pada hari Selasa besok, dan kemudian kita aktualisasi atau habituasi di tempat kerja, dan nanti ada seminar laporan aktualisasi. Ya. Aktualisasi itu adalah proses merealisasi dan mengimplementasi dan atau mengaktualkan substansi dari nilai-nilai dasar PNS dan kedudukan peran PNS dalam NKRI dalam tugasnya sehari-hari. Ya, maka kemudian dicoba dikaji apa sih yang menjadi isunya. Baru setelah itu dari isu itu kita coba cari penyebabnya. Ya. Dari sebab-sebab itu maka kemudian kita menetapkan gagasannya. Ya. Nah, aktualisasi yang kita susun itu pada prinsipnya adalah sesuatu yang bisa kita habituasi di instansi kita. Ya, identik dengan inovasi dan lebih menekankan pada implementasi nilai-nilai dasar PNS-nya. Jadi adik-adik yang masih
di bab 3-nya itu masih hanya menetapkan akuntabilitas itu satu nilai, itu minimalnya memuat 2 nilai ya. Ya. Karena akuntabilitas itu ada 9 nilai. Coba digali secara detail. Ya. Apa ini? Jadi masing-masing aneka itu minimalnya 2 nilai. Syukur-syukur bisa lebih. Ya. Nih. Jadi karena intinya itu adalah ini, mengimplementasi nilai-nilai dasar PNS-nya. Ada 56 nilai di situ. Sehingga bagaimana adik-adik mencoba menggali dan kemudian mengimplementasi. Ya. Nih. Terus kemudian bagi adik-adik yang belum mencantumkan kebijakan, dasar kebijakan tugas pokok fungsinya lembaga harus dicantumkan. Ya. Dasar kebijakannya atau peraturannya. Peraturan nomor ini tentang lembaganya adik-adik. Ya. Dengan menyampaikan masih ada banyak yang saya lihat belum sesuai, ya. Dasar kebijakannya, terus kemudian ini visinya, ini misinya, atau kalau nggak ada visinya itu adalah tupoksi organisasinya. Ya, terus kemudian dikaitkan, ya, dikaitkan dengan misi atau tugas pokok fungsi yang nomor berapa, atau tugas pokok fungsi dari guru, boleh, ya. Tuh. Jadi adalah bagaimana menggambarkan inovasi yang lebih menekankan pada implementasi nilai-nilai ini. Ya. Ketentuan umumnya format size kertasnya adalah A4, spasinya 2. Untuk tabel menggunakan spasi 1. Untuk alinea pakai ketukan 6 baris barunya. Margin kirinya 4, atas 3, kanan 3, bawah 3. Ukuran atau hurufnya Arial font 12. Ya. Semua pakai Arial font 12 ya. Format filenya pakai PDF. Sudah sesuai? Belum, Bu. Aduh. Ya. Untuk coach dan mentor saya kira kita sudah bicara ya kemarin. Nah, ini untuk sistematika penulisan rancangan aktualisasi. Sudah sesuai dengan ini? Jadi semuanya harus ini ya, ada halaman judul, ada lembar pengesahan rancangan aktualisasi, ada berita acara ujian atau seminar rancangan aktualisasinya. Terus ada surat pernyataan persetujuan mentornya.
Ada kata pengantar, ada daftar isi, ada daftar tabel, dan ada daftar gambar. Ya, terus kemudian bab 1 adalah pendahuluan, itu latar belakang, tujuan dan manfaat aktualisasi, dan C itu adalah ruang lingkupnya. Ya, jadi besok pada saat kita seminar gambarkan pendahuluannya ini. Ya, tidak usah dibaca banyak-banyak. Dasar latar belakang saya menetapkan isu itu penyebabnya ini. Ya. Setelah itu sampaikan tujuan dan manfaat, tidak perlu dibaca. Ya, kalaupun dibaca poin-poin pentingnya, terus kemudian ruang lingkup. Ya. Ruang lingkup itu adalah ruang lingkup di mana kita melakukan rancangan aktualisasi ini. Terus kemudian gambaran umum instansi di deskripsi organisasi, betul-betul jelaskan bagaimana adik-adik mendeskripsikan. Ya. Sampaikan juga wilayah atau peta. Peta wilayah pelayanan kita. Ya. Terus di bab 3 itu adalah rancangan aktualisasi. Sampaikan deskripsi isu terpilih, kemudian sampaikan metrik rancangan aktualisasi dan jadwal pelaksanaan. Ya, ini di print screen atau nanti saya masukkan ke LMS. Ini covernya seperti ini yang sudah kita bahas tadi. Ya, terus kemudian ada surat persetujuan mentor dan lembar pengesahan. Hari ini betul-betul atau Senin pagi itu harus sudah dikomunikasikan ya, apa yang menjadi rancangan kita kepada mentor. Ya. Jadi jangan sampai ada miss di pelaksanaan seminar. Ya. Jadi sudah betul-betul fix dikomunikasikan dengan mentor. Kalau bisa hari ini dicoba dibahas hari ini sehingga adik-adik bisa bisa menyempurnakan rancangannya. Ya. Kalau tidak bisa berarti hari Senin. Tapi kalau hari Senin terlalu mepet, kalau beliau minta masukan terserah gimana caranya adik-adik. Kalau itu pun Senin bagaimana itu dituangkan di aktualisasinya. Ya. Jadi karena di situ ada persetujuan mentor. Ya. Terus kemudian ada halaman judul dan berita acara ujian atau seminar. Itu di sistematika penulisan rancangan aktualisasi. Saya sambil print screen. Nah, di sistematika penulisannya ada kata pengantar, daftar tabel, daftar isi, daftar gambar.
Ya, nanti dicoba apa? Disesuaikan. Terus kemudian bab satunya, coba. Nih, jadi berisi uraian singkat alasan pemilihan fokus permasalahan, harus disertai data kuantitatif dan atau kualitatif, atau identifikasi isu yang menjadi isu yang terpilih, dan cara strategi mengatasi isu terpilih itu. Ya. Yang B, tujuan dan manfaat aktualisasi. Tujuan aktualisasi adalah menyajikan tentang hasil yang diharapkan dari kegiatan aktualisasi dalam mengatasi permasalahan isu yang terpilih melalui strategi tersebut. Sedangkan manfaat aktualisasi menjabarkan kemanfaatan untuk diri sendiri, untuk organisasi, dan untuk stakeholder. Jadi manfaat untuk individu, manfaat untuk organisasi, dan manfaat untuk stakeholder atau penerima pelayanan kita. Sedangkan ruang lingkup kegiatan aktualisasi adalah tentang kegiatan utama dalam mengatasi isu dan lokasi. Ya, sampaikan kegiatan-kegiatan utama dalam mengatasi isu, kemudian fokus dan lokasi. Ya, dilakukan dari tanggal berapa di saat habituasi. Ya, ini adalah deskripsi organisasi. Ya. Kemudian tugas unit kerja dan tugas peserta. Sampaikan secara rinci tugas unit kerja dan tugas peserta. Dan inilah bab 3-nya. Ya. Di deskripsi isu terpilih menjelaskan strategis penanganan isu beserta kegiatannya. Kemudian dituangkan dalam metrik yang B, ya, dan kemudian jadwalnya. Di jadwal ada bukti kegiatan. Nah, bukti kegiatan ini jabarkan secara strategis ya. Jadi jangan hanya foto, tapi bagaimana kita bukti fisik itu. Ya, jadi betul-betul sudah tergambar bagaimana bukti fisiknya. Ini template depannya. Ya. Jangan rancangan artikulasi tapi rancangan aktualisasi ya. Ada ini ini belum ada melaluinya ini. Oh ada melalui media sebetulnya sebagai. Ya, jadi logo dan ininya sesuaikan sama ya seperti ini di covernya. Terus ini lembar pengesahannya. Kenapa
harus disahkan oleh Kepala PPSDM itu karena rancangan aktualisasi ini sudah diseminarkan, jadi kemudian bisa dihabituasi di 2 bulan ke depan. Maka untuk memastikannya itu ada Kepala PPSDM. Ini berita acara seminar rancangan aktualisasi. Golongan 3, angkatan saja, angkatan 5, kelompok 1 gitu aja. Sudah tahu NIP saya? Ya. DRA Nani Widyaningsih MSI. Sudah? DRA Nani Widyaningsih MSI. NIP-nya 1961 1216 spasi 19301 spasi 2 spasi 001. Sudah? Ini surat pernyataan persetujuan mentor. Jadi ditanda tangan kalau sudah betul-betul ada persetujuan mentor. Jadi hari ini atau besok? Sudah dibuat? Oh ya, karena ada judul di sini. Jadi judulnya sudah kita berikan ini presentasinya. Jadi sampaikan judul aja. Ya. Terus kemudian latar belakang. Ya. Jadi nggak usah terlalu ini ya. Sekilas gambarkan pakai untuk profil organisasi, adik-adik bisa bikin infografis yang kemarin kita susun itu. Jadi tidak terlalu tidak usah dibahas, tapi bagaimana menggambarkan tentang organisasi. Ya, dan kemudian kekuatannya itu ada di kegiatan utamanya. Ya. Saya kira itu adik-adik intinya nanti segera saya kirim PowerPoint-nya. Terus kemudian apalagi yang perlu kita bahas ya? Jadi seminarnya itu nanti totalnya itu 45 menit. 15 menit presentasi. Kemudian 10 menit testimoni dari mentor. Ya, jadi mentor itu nanti
menyatakan bahwa kegiatan ini bermanfaat, terus kemudian inovatif karena belum pernah dilakukan. Ya, intinya adalah testimoni beliau tentang rancangan aktualisasi kita. Terus kemudian 10 menit penguji. Penguji kita kalau nggak salah Pak Mirsa Erapunagi ya. Ya, jadi penguji kita nanti Pak Mirsa Erapunagi dan 10 menit moderator mengawali dan mengakhirinya dan 10 menit diskusi. 5 atau 10 menit. Ya, 10 menit diskusi. Ya. Kenapa adik-adik saya minta jam 10 dikumpulkan agar penguji, moderator dan mentor itu bisa membaca. Ya, mentor dikasih satu ini tentang rancangan aktualisasi kita. Ya. Jadi hari ini dan minggu besok itu adalah review kembali. Ya, review kembali rancangan aktualisasi kita. Oke, adik-adik, itu yang bisa saya sampaikan. Saya hanya ingin melihat judulnya adik-adik ini. Sebentar. Saya lihat. Untuk Mas Aulia Anggit, Ibu. kalau itu optimalisasi nilai karakter peduli lingkungan, itu apa? Yang dioptimalkan nanti apa nih? Jangan terjebak dengan kata-kata optimalisasi loh. Kalau itu mengoptimalkan nilai karakter, itu sebetulnya yang kemarin bagaimana nilai karakter peduli lingkungan? Enggih, nilai karakter peduli lingkungannya kemarin dari yang tema pertama itu pada pengenalan tanaman apotek hidup sebagai obat. Enggak. Yang dikatakan optimalisasi itu yang gimana? Oh enggih. Salah satunya itu dengan itu merawat
merawat tumbuhan itu kan dengan ada indikatornya menyiram, Bu, memupuk. Ya, yang Terus dikatakan optimal itu tadinya seperti apa gitu? oh yang tadinya siswa itu belum tahu, tidak pernah merawat tumbuhan dan tidak pernah menyiram, jadi mengerti dan peduli lingkungan, Bu. Dengan melalui tanaman itu dibiasakan siswa. Oh ya, ya. Jadi eh, jangan terjebak dengan kata-kata optimalisasi ya. Lebih mengarahnya itu mengoptimalkan. Kalau itu mengoptimalisasi nilai yang optimal dari nilai karakter peduli lingkungan coba digali ya. Lebih lebih istilahnya pada mengoptimalkan atau membangun Atau meningkatkan, Bu. peningkatan ya. Meningkatkan nanti nilai. Atau membangun saja, Bu. Kalau mengoptimalkan itu nilai karakter, mengoptimalkan nilai karakter. Coba kita Kalau membangun saja bagaimana, Bu? Karena kalau optimal kan ini harus optimal. kelas berapa toh? Kelas 2, Bu. Oh iya. Atau membudayakan boleh. Oh, nggih, membudayakan itu. Ya, membudayakan nilai nilai karakter peduli lingkungan. Nggih, Bu. Ya. Oke. Nggih, Bu, siap. Terus ini miliknya Mas Subekan. Pelayanan cepat berbasis respon time melalui penggunaan seluler. Sebetulnya pada penggunaan telepon seluler atau pada informasi cepatnya. Pelayanan berbasis melalui telepon seluler. Ini kayaknya nggak ada maknanya lagi deh. Ya. Mas Subekan, sebetulnya apa sih yang ingin diraih dari rancangannya, Bu? Itu ya untuk pelayanan ke pasien menjadi lebih cepat, Bu.
Lalu ini penggunaan telepon seluler ya. Jadi ini sama apa antara inovasi dan tujuannya itu sama, intinya pelayanan cepat dengan menggunakan telepon seluler gitu. Jadi tidak melalui penggunaan, tapi dengan. Jadi telepon seluler itu digunakan untuk pelayanan cepat berbasis response time. Tapi arahnya pada apa sih ya? Sebetulnya apa toh yang jadi Jadi kan memang di ruang isolasi kan memang menggunakan telepon seluler untuk berkomunikasi antara pasien dan petugas kesehatannya, Bu. Jadi menggunakan telepon seluler itu untuk meningkatkan pelayanan kepada pasien, respon time-nya biar cepat. hasilnya apa? Hasilnya ya nanti ada waktu yang diukur, Bu. Waktu ini 2 macam yang diukur nanti, waktu untuk merespon terhadap telepon entah itu WhatsApp atau SMS, terus yang kedua waktu terhadap pelayanan ke pasiennya. Coba di pendahuluan sampaikan data faktanya ya. Misalnya apa yang kemarin satu tahun kemarin seperti apa? Oh, nggih, Bu. Ya. Nggih. Jadi yang dikatakan pelayanan cepat itu gambarkan di latar belakang, pendahuluan latar belakang. Ya. Nggih, Bu. Sehingga tidak seolah-olah ini mencari kegiatan untuk aktualisasi. Tapi karena ada dasar yang kemarin itu Seperti apa? Ya. Nggih. Sampaikan juga ada dasarnya. Misalnya keluhannya ada berapa. Terus kemudian kendala komunikasi ya, karena harus diisolasi itu. Nggih. Ya, terus berapa pasiennya? Ya, pasien tahun kemarin itu ada berapa? Sampaikan. Sehingga menetapkan pelayanan cepat respon time menggunakan telepon seluler itu ada dasarnya. Layak. Nggih. Ya. Nggih, Bu. Ada berapa kasus tahun kemarin? Sampaikan tahun kemarin, terus kemudian pasien di Januari, Februari, Maret sekarang ini. Ya. Nggih. Oke, Pak sebutkan. Pak Mas Adnan. Ya, Bu.
Berarti tiap minggu ada penanaman nilai Pancasila yang 5 itu kan? Untuk yang kegiatan ini difokuskan di kegiatan Gencar, Bu. Gencar itu Oh. gerakan cinta tanah airnya. Oh, ini Pancasila loh. Nilai Pancasila. Melalui kegiatan Gencar. Nah ya, gerakan cinta tanah airnya itu apa? Jangan melepaskan dari nilai Pancasila. Nggih. Ya, 5 nilai Pancasila ya. Jadi kaitkan nilai ketuhanan dengan gerakan cinta tanah air yang seperti apa? Nilai apa? Kemanusiaan itu gerakan cinta tanah air yang seperti apa? Kalau itu menanamkan nilai Pancasila atau nilai kebangsaan saja. Kalau itu gerakan cinta tanah air itu apa? Kalau di kegiatannya untuk kelas 2 di sini ada yang pertama itu pengenalan produk lokal. Kemudian nanti ada pengenalan budaya lokal berupa permainan tradisional, kemudian lagu-lagu kebangsaan. Oh, kalau gitu menanamkan bukan nilai Pancasila. Nilai apa itu? Nilai apa? Nilai kebangsaan. Cinta pada kebangsaan toh. Coba dikaji ulang loh ini. Karena ini isunya itu kan yang terjadi ekstrakurikuler terkait penanaman nilai-nilai Pancasila di kelas 2 yang belum terlaksana. Ya. Nah, makanya harus ekstrakurikuler Pancasila itu yang kemudian ini dalam Gencar, gerakan cinta tanah air. Jadi bentuk-bentuk antara nilai 5 sila Pancasila dan Gencarnya itu harus klop. Ya. Berarti misalnya setiap hari kegiatannya itu harus misalnya pagi berdoa. Enggak, ini di kelas ini. Ini di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing. Masih bisa. Di daring online, Bu. Masih bisa. Sampai ke penilaiannya nanti. Penilaian nanti pantauannya nanti saya buatkan lembar, di print nanti bisa dibagikan ke masing-masing siswa. Kalau enggak nanti Mas Afnan itu kemudian menguji coba aja ekstrakurikulernya itu di penanaman nilai Pancasila ya. Jadi nilai Pancasila 1 sampai 5 itu dicoba di ekstrakurikuler bentuk seperti apa dan kemudian diuji coba 1 kali aja kepada siswa. Jadi menciptakan ekstrakurikuler baru untuk penanaman nilai Pancasila melalui Gencarnya itu seperti apa, terus kemudian diuji coba di siswanya. Boleh juga itu. Tapi kalau menanamkan nilai Pancasila berarti Pancasila harus tertuang loh ya. Ya. Jadi kalau berarti harus semua sila atau mungkin misal difokuskan ke sila persatuan. Nggak bisa. Dari ini kan lebih ke
Ini menanamkan nilai Pancasila kok. Pancasila itu ada 5, nggak hanya persatuan aja. Oke. Ya. Ya, dicoba dikaji lagi ya. Nanti saya diskusi. Saya kira kemarin kita sudah diskusikan panjang lebar sudah. Ini Mas Ahid apa judulnya? Membangun karakter berbasis kegiatan keagamaan melalui optimalisasi kegiatan ekstrakurikuler keagamaan dengan alat bantu poster di SD Negeri Ngento, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo. Nanti ada berapa poster? Ada 2. Poster pertama tentang Hafalan bacaan sholat. Kemudian yang kedua hafalan surat-surat pendek, Bu. Oh ya. Surat-surat pendek ya. Oke. Kalau itu bacaan sholat, nanti fokusnya pada apa? Pada doanya. Semisal takbiratul ihram, terus ruku sampai dengan salam. Ini kelas berapa? Kelas 5, Bu. Oh. Hah? Kelas 5 belum apa seperti itu? Masih banyak yang belum hafal, Bu. Oh. Sampaikan di latar belakang ya. Oke, Bu. Dikuatkan di latar belakangnya. Oke. Kelas 5. Bacaan sholatnya belum. Oke. Baru beberapa saja yang hafal. Hah? Yang benar? Oke, Bu. Punya data Kemarin sempat saya tanya yang sudah hafal itu baru 3 orang dari 10 siswa. Yang lain itu sebenarnya sudah hafal tapi sering lupa gitu loh, Bu. Dirijitkan aja ya di latar belakang, dirijitkan bacaan sholat ini ya kalau itu bacaan sholat, tapi yang surat-surat pendek dirijitkan ya. Oh, iya. Makanya surat pendek Anas itu berapa orang yang belum hafal. Terus kemudian Al-Ikhlas masuk nggak hafal ya? Kalau yang kelas 5 itu mulai dari Al-Bayyinah, Al-Alaq, Al-Qadar sama Atin, Bu. Oh, Al-Falaq. Oh ya, itu dirijitkan aja. Oh, okay. Ada data penilaian tentang itu atau enggak? Nanti di pretestnya, Bu. Oh, ya. Ya, boleh. Surat pendeknya berarti ada berapa? Ada 4. 4, ya. Iya. Itu nanti yang dibikin poster kan? Iya. Ya. Ya udah. Yang kemudian di-share di ini ya, daring ya. Di medsos ya. Oke. Nek rencana nanti pas kalian sama pretest itu saya bagikan posternya, Bu. Oh, sama posternya. Iya. Ya sudah. Ya. Berarti ada 5 poster ya? Bacaan sholat sama 4 surat. Iya. Ya. Tapi yang surat-surat itu nanti saya jadikan 1 poster, Bu. Ya. Ya. Oke. Lanjut. Mbak Nur.
variasi media pembelajaran. Ya, ini kelas SMP. Kalau itu SMP, variasi media pembelajaran yang ingin Mbak Nur kalau itu media, itu berapa media yang diterapkan? Nanti rencananya menggunakan pohon literasi untuk di kelasnya, kemudian menggunakan Telegram untuk e-learning materi setiap harinya, dan literasi kegiatan ayo menulis di Instagram masing-masing, karena bagian sudah punya Instagram untuk memancing saja biar mau menulis di. Kalau itu pohon literasi gimana anunya? Pohon literasi nanti untuk kegiatan gerakan literasi sekolah setiap hari mereka membaca dulu, kemudian meringkas, setelah itu digantungkan di pohon literasinya. Per anak. Berarti ada berapa pohon kalau itu buah? Satu kelas satu. Oh, satu. Ya. Kalau telegramnya apa? Kalau telegramnya untuk e-learningnya, materinya. Bisa bentuk PowerPoint atau quiz di Telegram. Ya. Kalau Instagram? Kalau Instagram untuk memancing biar anak-anak mau menulis tuh di media sosial mereka masing-masing, nanti dikomentari teman-temannya. Maksudnya Instagram ini gimana? Hanya sebagai media saja agar mereka mau menulis apa yang mereka baca dulu, kemudian mereka pahami, kemudian mereka ceritakan kembali melalui Instagram masing-masing. Ya. Oke, nggak apa-apa. SMP loh ini ya. Oke. Berarti ada gambarnya juga aja di Instagram. Gambar Jadi, bukunya. digambar, baru setelah itu diceritakan secara singkat. Gambar apa, Bu? Gambar mereka membuat gambar lagi. Poster atau apa? Oke. Ini atau disuruh bikin mind mapping itu loh. Mind mapping tentang apa itu? Yang seperti digambar aja tentang SMP-ku. Oh, gitu, diberi tema kan ya? Ada tema. Ya. Menarik ini. Jadi satu tentang profil SMP-ku, yang satu apa gitu. Coba dituangkan ya di langkah kegiatan ya, di kegiatan-kegiatannya ya, dikonkretkan ya. Oke. Di bab 3 ya. Gitu. Ya. Ya. Lanjut Mas Abdul Ghani. Akhirnya apa Mas Abdul Ghani? Iya Bu, masih seperti kemarin Bu. Iya. Program gerakan tas Harpaku, tak bisa aku satu hari tanpa baca buku, untuk pengembangan literasi siswa kelas 4 di SD Negeri Kalirejo. Ini tiap hari loh. Iya. Tiap hari. Kemarin, Bu. Iya, ini rencana saya menugaskan ke anak itu setiap hari membaca buku dan dipantau seperti itu. Ada yang saya ingin konsultasikan, Bu. Ya. Ini kan saya ambil 2 indikator berarti ya, Bu ya? Apa? Indikator budaya literasinya dan pengembangan literasinya, begitu bukan ya, Bu ya? Ya. Nah, kemudian untuk nanti evaluasinya untuk ketercapaian programnya itu, kalau yang budaya literasinya itu saya pakai checklist
Dan pengembangan literasinya itu pakai grafik Jangan portofolio. checklist. Kalau checklist nanti bisa diukur nggak nilainya? Yang diukur nanti yang pengembangannya, Bu. Pengembangan literasinya. Oh, pengembangan literasinya. Iya. Kan rencana pakai portofolio karya siswa, membuat puisi seperti itu, Bu. Oh, gitu. Gini aja. Tiap hari membaca buku, tapi buku itu harus dirangkum di 1 minggu. Jadi nanti kita berapa minggu toh? 1 bulan itu kira-kira ada 4 minggu, Bu. Nah, berarti nanti ada 4 buku yang harus dirangkum di tiap itu. Makanya dia harus mengulang-ulang di setiap hari itu dibaca-baca dan kemudian di poin-poinnya. Oh iya. Ya. Ini yang untuk pengembangannya atau yang kalau yang budaya literasinya pakai checklist tadi bisa, Bu? Boleh. Tapi terus kemudian di pengembangannya itu kemudian dia menetapkan poin-poinnya itu. Poin-poinnya kalau pakai mind mapping juga bagus loh di buku ini. Oh iya. Ya. Misalnya ada berapa siswa toh ini? 8, Bu, kelas 4. Nah, jadi poin-poin tentang bab 1, bab 2, bab 3 gitu. Tentang terus kemudian dicari uraian dan maknanya. Misalnya seperti itu. Oh ya, tergantung dari bukunya. Itu yang menjadi penugasannya. Pesan yang dapat diambil seperti itu ya, Bu? Ya. Coba dijabarkan lagi di di kegiatan ya. Iya. Bu. Ya. Lanjut Mas Yefta. Mas Yefta. Iya, Bu. Ya. Akhirnya piye nganune? Iya, kemarin kan saya Bu mendapatkan seperti ini, upaya mempermudah akses pelayanan gawat darurat dan cegah bahaya lanjutannya atau kita singkat dengan Garuda Gaya melalui kemudahan akses layanan berbasis smartphone, Bu. Ya. Jadi kita di sini diharapkan untuk yang pertama itu kita lebih tanggap terhadap gawat darurat. Intinya kita langsung jika kecepatan untuk merespon itu loh, Bu. Oh iya. Ya. Dijabarkan ya, di bab 3-nya ya. Oke. Saya kemarin dapat ini baru, Bu. Jadi data baru. Jadi kayak gini, kunjungan kita untuk hipertensi itu paling banyak di UGD. Sedangkan komplikasinya yang stroke itu menempati urutan keempat, Bu. Ya. Jadi diharapkan seperti menekan itu, Bu. Ya, itu jadi apa? Jadi latar belakang ya. Oke. Nanti saya lihat lagi anunya. Bab 3-nya. Oke, Bu. Kebanyakan bimbingan jadi tobat saya. Yuk, sekarang Mas Angga. Nggih, Bu. Mas Angga ini kan 1 minggu merancang, terus baru setelah itu rekam medisnya toh? Nggih. 1 minggu atau 2 minggu untuk merancang?
Jadi kalau kemarin saya rencanakan itu 4 sampai 5 hari itu adalah Minggu ya. pengecekan rekam medis awal persentase, 1 minggu untuk pengecekan persentase 1 bulan sebelum pelaksanaan kegiatan ini. Kemudian nanti ada 1 minggu lagi itu adalah edukasi atau sosialisasi tentang budaya intip dalam pengisian dokumen rekam medis. Setelah dilakukan edukasi sosialisasi pada 1 bulan berikutnya itu adalah sosialisasinya itu jangan lebih dari 2 minggu sampai sosialisasi. Ini saya rencanakan tanggal 23 sampai 29 Ibu. 1 Pakai minggu. minggu aja. Oh, 1 minggu. Pakai minggu aja ya. Nanti kalau lepas, berarti dari merancang dan kemudian ini yang lainnya kan intipnya itu kan? Nggih. Ya sudah. Setelah edukasi, nggih. Ya. Kemudian setelah penerapan budaya tadi, kemudian dilakukan evaluasi, kegiatannya sama, itu adalah pengecekan persentase kelengkapan rekam medis setelah atau dalam 1 bulan setelah pelaksanaan kegiatan. Setelah itu baru pelaporan hasil. Ya. Seperti itu, Ibu. Ya. Coba nanti saya lihat lagi ini. Nanti kalau saya japri loh ya. Lanjut. Siap, Ibu. Ya. Mbak Apriliana. Nggih, Bu. Kelas 5 ya. Nilai karakter nasionalisme. Nilai karakter nasionalisme indikatornya apa? Sebentar, Bu. Nanti ditanya loh itu. Ya Bu, nanti saya buat rubrik untuk mengamati itu nilai karakternya meningkat atau belum, mungkin pakai kuesioner Bu. Iya, ini indikatornya apa? Indikator nilai nasionalisme sama dengan cinta tanah air dan anunya enggak ya? Indikatornya itu ada patriotik, kemudian rela berkorban, terus menghargai dan melestarikan kebudayaan bangsa, kemudian peduli terhadap sesama. Nah, itulah yang kemudian nanti menjadi diskusinya anak-anak di setelah dia menerapkan permainan engklek, permainan gobak sodor dan egrang. Ya. Jadi di tiap penerapan permainan engklek itu ada diskusi. Itu sudah di rancangannya atau belum di bab 3-nya? Belum Bu, saya malah nanti jadi satu kemudian jangan. Oh, iya. Sendiri-sendiri ya. Oh, iya. Engkleknya sendiri. Jadi di tahapannya itu ada diskusi. Iya, caranya diskusi kalau itu daring. Nah. Gobak sodor, egrang. Itu nanti kan permainannya rencana saya gini Bu, siswa itu membuat di rumah seperti ada egrang. Nah nanti siswa mempraktekannya di rumah, kemudian mengirim bukti video. Kemudian kan di situ nanti ada gobak sodor. Karena ini masih pandemi, nanti tetap dijalankannya dengan protokol kesehatan Bu. Kan kalau gobak sodor itu megang ya Bu.
bermainnya itu. Nah, nanti itu pakai kayu atau kit buat media lain agar tidak langsung bersentuhan begitu, Bu. Oh ya. Terus kan ada perlombaan, Bu. Itu nanti rencananya perlombaan itu siswa ke sekolah pas selesai PTS itu kan ada di kalender pendidikan ada seperti apa ya, kegiatan siswa seperti. Tapi nggak usah nggak usah perlombaan, tapi mereka mendiskusikan nilai nasionalismenya itu. Ya, jadi nggak usah ketemu, tapi bagaimana dia menggali nilai nasionalismenya. Ya, diskusi atau apa terserah. Terus itu nanti dibuat mind mapping gitu, bisa, Bu? Boleh. Hasil diskusinya. Oh iya. Jadi, apa yang kamu dapat dari egrang ini dengan nilai apa tadi? Nasionalisme. Ya, nasionalisme indikatornya apa? Indikatornya ada patriotisme. Patriotisme itu ditunjukkan seperti apa gitu. Jadi ada tiga mainan dijabarkan ke dalam 3 mind map. Kaitkan dengan nilai nasionalismenya. Berarti nanti mind map-nya ada 3, Bu? Ada 3. Oh iya. Makanya di tiap minggu fokus pada egrang. Minggu pertama pada egrang, minggu kedua pada gubag sodor, minggu ketiga tentang engklek. Nah, nilai nasionalisme apa yang kamu dapat dari permainan-permainan ini? Ya? Ya. Terus untuk yang di sekolah berarti tidak usah ke sekolah ya, Bu? Terserah, monggo. Kalau nggak usah ya nggak usah, itu jadi tugas ini aja. Daring gitu ya, Bu? Memang full ada tugas ketemu. Iya, Bu, boleh sih, Bu, seminggu paling maksimal 1 atau 2 kali seperti itu. Kalau di sekolah saya. Oh ya, disuruh diskusi aja, nggak usah permainan, nanti malah bermasalah nanti. Iya, Bu. Ya. Terus kalau itu, Bu, kan rencana saya juga mau membuat lapangan, mengecat lapangan. Nah, itu tetap dilaksanakan tidak ya, Bu? Oh ya, dilaksanakan nggak apa-apa kalau di lapangan. Untuk seterusnya besok. Oh, iya. Ya, Bu. Ya, Bu, terima kasih. Terakhir Mas Dimas. Sudah lebih. Mas Dimas, saya kira My School My Darling ini ya. Saya kira sudah jalan ini Mas Dimas. Berarti saya ini Bu ya, 2 indikator Bu ya, kepedulian dan rasa memiliki. Kebetulan kemarin sudah ketemu referensinya. Coba indikatornya ya. Indikator kepeduliannya apa, indikator rasa memilikinya itu apa? Ya? Iya, siap. Jangan lupa tekankan anekanya ya. Iya. Oke, saya kira itu saya nanti akan cek, terus kita jabrian ya. Oke, adik-adik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga yang terbaik yang bisa adik-adik persembahkan ya. Coba dikaji ulang lagi bagaimana kerennya aktualisasinya adik-adik ini. Ya, oke. Saya kira itu, masih 3 menit. 9.30 ya? 9.30. Mungkin ada yang ingin disampaikan? Sesuaikan dengan hasil diskusi kita ya. Berarti untuk yang dikumpulkan hari Senin itu sudah lembar pengesahan, sudah ada. Iya. Bu, kemudian pengisian berita acara dan pengisian format penilaian itu seperti apa Bu dari mentor Bu? Setelah seminar itu minta tanda tangan mentor.
Kalau anu kan belangko itu, berupa belangko kan? Nggih. Nah, tapi namanya sudah di diisi dan kemudian diminta tanda tangannya. Nggih. Berarti belangko itu di-print kemudian tanda tangan langsung dari mentor nggih. Yang sudah ditanda tangan itu pengesahannya. Kalau berita acaranya belum. Belum. Nggih, berarti pengesahan judul dan sebagainya. Ya. Ada yang ingin disampaikan? Sama yang kemarin Bu, yang di bab 1 kemarin kok ada masih harus menampilkan tabel-tabel itu lagi atau intinya saja gitu ya Bu? Kemarin kok kita miss-nya kok pakai menaruh tabel lagi gitu. Data faktanya itu agar mudah dibaca, itu pakai tabel. Jadi tidak berupa uraian, tapi tabel kuantitatif, kualitatif. Ini loh dasarnya gitu. Ya, jadi agar orang mudah membaca itu gimana? Makanya salah satu caranya itu menyampaikan dengan tabel. Kalau bisa ditabelkan. Pokoknya bagaimana orang itu mudah membaca karena datanya seperti ini loh, faktanya seperti ini loh gitu. Ya. Intinya tabel itu karena menggambarkan data, fakta, faktanya. Ya. Bu, mohon izin bertanya. Untuk yang keterkaitan dengan tupoksi unit kerja itu keterkaitan antara tupoksi kepala sekolah saja atau secara ada tupoksi organisasinya. Bukan tugasnya kepala sekolah, tapi tupoksi organisasi. Berarti visi misi begitu ya Bu? Ya. Ya Bu, terima kasih. Karena yang dikaitkan itu adalah apa yang dikaitkan dengan apa yang menjadi tugas pokoknya organisasi kita. Jadi bukan tugas pokoknya kepala sekolah, tapi ini. Makanya ada dasar hukumnya. Sampaikan nomor dasar hukumnya. Ya, terima kasih. Di kegiatan pertama itu sampaikan dasar hukumnya, terus kemudian tupoksinya secara utuh. Nah, apa yang menjadi kegiatan saya ini berkaitan dengan tugas pokok yang nomor berapa. Ya, Bu. Ini banyak yang belum mencantumkan dasar hukum dan tupoksinya secara utuh. Begitu juga dengan penguatan nilai organisasinya. Itu sampaikan utuh dulu kegiatan ini menguatkan nilai organisasi yang ini dan ini. Ya. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita komunikasi lewat jalur daring yang lain, yaitu Japri ya. Iya, Bu. Ya. Begitu ya adik-adik, saya izin live. Sukses untuk adik-adik. Kita foto dulu. Foto bersama dulu. Ayo. Siapa yang mau potret? Saya print screen ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Siap untuk hari Selasa ya? Siap. Siap. Ibu, siap.
Izin live ya. Iya. Ya, Bu. Terima kasih. Mana udah fix semua ini ya, teman-teman. Judulnya. Ada yang perlu kita bahas mungkin? Mumpung Pak, ada. maksudnya yang dikumpulkan Senin itu yang di-upload Senin. Ada penugasan upload. Ya, mungkin diupload atau mungkin dikumpulkan langsung lewat email. Yang jelas kan bab 1, 2, 3 itu selesai hari Senin jam 10. Mungkin Jadi hari ini nggak tugas Pak, nggih. Menyelesaikan itu intinya Pak ya? Ya, hari ini dan besok itu kita fokus untuk hari Senin terakhir jam 10 itu. Oke, berarti bab 1, 2, 3 atau kelengkapan semuanya Pak, termasuk lembar pengesahan dan lain-lain itu tadi? Kalau lembar pengesahan ya, sama lembar pengesahan yang ada tanda tangannya ini. Mentor. Mentor. Ha. Itu ya, hanya itu aja. Kalau yang lainnya belum. Berarti ini kita scan gitu ya Pak ya? Iya, di-scan. Di-scan, dimasukkan, diselipkan di PDF-nya kita sebelum bab 1 berarti. Mungkin bab satunya kan tadi sudah di ini ya, alinea apa? 4 spasi 2 areal ukuran 12 spasi tabel 1 alinea ketukan 6 kiri 4 atas 3 kanan 3 bawah 3 format PDF. Itu sih nanti ini hasil recording hari ini nanti segera saya upload ke YouTube, mungkin teman-teman mendengarkan lagi. Terima kasih. Itu ya. Ya. Gimana kalau kita live? Sudah, nanti kita sambung di WA. Saya stop.